Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan materi hidrokarbon bagian kedua ya. Bagian pertama kemarin kita telah mengenal tentang ciri-ciri senyawa karbon serta tata nama alkana ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas deret homolog alkena dan alkuna, tata nama alkena, tata nama alkuna, dan contoh soal. Kita lanjut. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ketika kalian mencatatnya, ketika kalian menyimaknya ya, harap dicatat agar tidak mudah lupa. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kita lanjut ke deret homolog alkena. Ini mah sebenarnya mirip kayak alkuna kemarin ya, cuma bedanya alkena itu ada ikatan rangkap 2 antar atom C-nya ya. Pada alkena nggak ada nih C1. Dia dimulai dari C2. Kenapa? Karena C1 dia mau ikatan rangkap sama siapa? Kan alkena ini ikatan rangkap antar C, berarti minimal C-nya harus ada 2 ya. Rumus umum alkena apa? CnH2n ya. Kalau C-nya 2 berarti hanya 4, C-nya 3 hanya 6, 2 kalinya ya. C-nya 4 hanya 8, C5 H10 dan seterusnya sampai C10H20. Nah, bedanya lagi kalau alkana kemarin kita menamakan belakangnya ana. Kalau alkena karena ada ikatan rangkap 2, maka belakangnya kita ganti jadi ena ya. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Ini untuk alkena. Kita ganti ana jadi ena. Kenapa? Karena ada ikatan rangkap 2 antar atom C-nya. Rumus umumnya CnH2n. Kita lanjut ke alkuna. Dia mirip sama alkena, cuma bedanya alkuna ini ada ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Ya, jadi stripnya ada 3. Rumus umum alkuna CnH2n-2. Jadi ada min 2-nya ya. Nah, ini juga minimal C-nya harus ada 2, nggak ada C1 ya. Alkuna kalau C-nya 2 hanya 2, kan CnH2. C-nya 2, N-nya ini ganti 2, 2 kali 2 4, dikurang 2, 4 kurang 2 berarti kan 2, berarti C2H2. Belakangnya kita ganti una karena dia alkuna, jadi etuna. Kalau C-nya 3 hanya 4 ya, 2 kali 3 6, dikurang 2 4, berarti C3H4 namanya propuna, C4H6 butuna, C5H8 pentuna, C6H10 heksuna, C7H12 heptuna, C8H14 oktuna, C9H16 nonuna, C10H18 dekuna ya. Ini harus dihafal karena nanti kalian kalau nggak hafal nggak bisa namain senyawanya ya. Ini untuk rantai utamanya ya. Untuk rantai utamanya harus dihafal depan-depannya aja nih: et, prop, but, pen, hek, hep, ok, non, dek. Nah, nanti tinggal tergantung. Kalau alkana berarti belakangnya ana, kalau alkena belakangnya ena, kalau alkuna belakangnya una. Seperti itu, dihafal ya. Nah, selanjutnya kita mulai ke tata nama alkena. Gimana aturannya? Sebenarnya agak mirip, cuma bedanya alkena ini kan ada ikatan rangkap 2, maka rantai induk nih rantai terpanjang ya. Rantai utama harus mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai utamanya harus ada ikatan rangkap ya. Nah, yang kedua, penomoran dimulai dari mana? Kalau kemarin di alkana penomoran dimulai dari rantai C yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau pada alkena penomoran dibuat agar ikatan rangkap mendapat nomor sekecil mungkin. Jadi nomor dimulai dari rantai C yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Terus contohnya di samping sebentar ya.
dijelasin dulu aturannya. Yang ketiga, penentuan jenis dan jumlah akil. Alkil ini sama kayak alkana kemarin. Setelah kita tentukan rantai utama, kita nomorin. Nah, berarti selain rantai utama ini disebut cabang atau alkil. Ya, kita tentukan cabangnya yang mana aja. Terus kita namain. Nah, nama alkil ini nama lainnya cabang ya. Nama alkil ini kita mulai atau kita tulis sesuai urutan alfabet. Ya, sama kayak alkana kemarin. Contoh di soal yang sebelah kanan ini ya. Ini kan ada rantai C. Nah, ada ikatan rangkap nih antar atom C. Berarti jelas ini alkena ya. Nah, ikatan rangkap ini harus masuk rantai utama. Berarti rantai terpanjangnya yang mana? Yang lurus ini aja ya. Kalau kita hitung ada 7. Sebenarnya sih boleh aja ke atas. Atas juga 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, C-nya ada 2, berarti dihitung 2 kali. Boleh ke atas, boleh ke kanan, sama aja. Kan sama-sama 7 rantainya. Dan ikatan rangkap sama-sama masuk rantai utama. Terserah ya, boleh lurus ke kanan, boleh ke atas. Nah, setelah tentukan rantai utama, ya, terus kita nomorin. Kita nomorin dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri, si C yang ada ikatan rangkap, nih C ini kan, ya C2 ini, ikatan rangkap dimulai dari atom C nomor 3. Kalau dari kanan, ikatan rangkap si C ini ya, berarti yang ini ternyata dia di nomor 4. Nah, berarti ikatan rangkap lebih kecil di nomornya jika dimulai dari kiri. Berarti penomoran dari kiri ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain rantai utama, berarti dia adalah cabang ya. Udah kita tentuin rantai utamanya. Nah, udah kita nomorin. Udah kita tentukan cabangnya atau alkilnya. Sekarang kita namain. Namanya nama cabang dulu ya. Baru diikuti nama rantai utama atau rantai induk ya. Nah, cabang ini harus secara alfabet ya. Nah, coba di sini ada C-nya 2, H-nya 5, berarti ini kan namanya etil. Kalau ini C-nya 1, ini 1, sama-sama C-nya 1, berarti ini metil. Secara alfabet duluan E atau M? Duluan E ya. Si etil nyantel di atom C nomor 5, berarti 5 etil. Si metil ada 2, yang satu nyantel di atom C nomor 3, yang satu nyantel di atom C nomor 5. Berarti kita tulis 3,5, karena metilnya ada 2, depannya tambahin kata dimetil. Ini cabangnya. Nah, sekarang kita namain. Rantai utamanya karena ada 7, berarti hep. Karena ada ikatan rangkap berarti heptena ya. Nah, bedanya lagi kalau di alkena ya, ikatan rangkap ini kita tulis nomornya. Dia ada di nomor berapa? Mulainya di nomor 3 ya. Jadi posisi ikatan rangkap di C nomor 3 mulainya di 3 ya. Nah, kita tulis nomor C yang mengandung ikatan rangkap. Jadi namanya cabangnya duluan E dibanding M ya, maka 5 etil, 3,5 dimetil, 3 heptena. Artinya apa? Si ena, si rangkap 2 ada di atom C nomor 3. Seperti itu ya. Belakangnya ena kenapa? Karena alkena. Jadi si ana diganti ena karena ada ikatan rangkap 2. Seperti itu. Kita lanjut ke tata nama alkuna. Ini sebenarnya mirip ya sama alkena, cuma bedanya ini mengandung ikatan rangkap 3 ya. Nanti Ibu jelasin dulu peraturannya. Rantai utama harus mengandung ikatan rangkap 3. Nah, setelah kita tentukan rantai utama atau rantai induk, kita nomorin.
Nah, sama, nomor dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap, atau ikatan rangkap harus mendapat nomor sekecil mungkin, ya. Nah, peraturan yang ketiga, ya, penentuan jenis dan jumlah alkil, ya. Terus penamaan alkil atau cabang sesuai alfabet. Terus akhiran ana diganti una karena ada ikatan rangkap 3. Nah, contoh di samping ini, ya. Nah, ada ikatan rangkap 3, berarti atom C yang mengandung ikatan rangkap 3 ini harus masuk sebagai rantai utama. Supaya gampang, maka rantainya yang lurus aja gini ya. Nah, udah tentuin rantai utama, berarti selain rantai utama ini adalah cabang. Udah tentuin rantai utama, udah tentuin cabangnya, kita nomorin. Nomor dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri, ikatan rangkap dimulai dari atom C nomor 3. Kalau dari kiri ya. Kalau dari kanan juga 1, 2, 3. Dimulai dari atom C nomor 3 juga. Nih, sama-sama ikatan rangkapnya dari kiri dari kanan, sama-sama di atom C nomor 3. Nah, tapi bedanya kalau dari kanan nggak ada cabang ya. Maksudnya kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya di nomor 5. Maaf, dari kiri. Dari kiri cabangnya di nomor 5. Tapi kalau nomor dimulai dari kanan 1, 2, nah cabangnya di nomor 2. Nah, maka kita pilih kalau ikatan rangkapnya nomornya sama dari kiri dari kanan, sama-sama misalnya di sini di nomor 3, maka kita lihat ada cabang nggak. Kalau ada cabang, maka prioritaskan cabang dapat nomor sekecil mungkin. Kalau dari kiri cabangnya di nomor 5. Kalau dari kanan cabangnya di nomor 2. Maka kita mulai dari kanan. Ya, cabang sebisa mungkin harus dapat nomor sekecil mungkin ya. Nah, sekarang cabangnya ini nih, C-nya 1 berarti metil, cuma ada 1 ya. Nah, dia nyantel di atom C nomor 2 berarti 2 metil. Jumlah C pada rantai utama itu ada 6. 6 kan hex tambah una belakangnya, jadi hexuna ya. Nah, sama alkena dan alkuna nomor ikatan rangkapnya ditulis. Nah, kan tadi nomor dari kanan, berarti ikatan rangkap dimulai dari atom C nomor 3. Ya, berarti posisi ikatan rangkap di C nomor 3. Nah, jadi namanya gimana? Cabangnya dulu 2 metil, 3 heksuna. Artinya si una, si ikatan rangkap 3 ada di atom C nomor 3. Seperti itu. Kita lanjut ke latihan soal tata nama alkena dan alkuna agar lebih paham ya, karena kalau nggak berlatih nggak mungkin bisa paham ya. Tapi latihan soal tata nama alkena dan alkunanya bisa kalian simak di video selanjutnya ya. Semoga bisa difahami. Sampai di sini dulu pembahasannya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.